Teman-teman sekalian, jadi hari ini gua pengen ngajak ke kalian untuk membahas suatu berita yang cukup happening ya kemarin tentang Singapura ingin menjadi pusat dagang emas dunia, tapi emasnya impor dari Indonesia. Seperti apa pembahasan lengkapnya dan kita melihat ya Indonesia dan Singapura ini seperti apa, terus dampak ekonomi segala macem kita bahas secara tuntas, secara santai tapi serius ya teman-teman. Jadi kalian jangan skip ya, siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan dan gunakan earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas kali ini teman-teman. Jadi langsung aja kita memasuki ke dalam pembahasannya teman-teman. Jadi ya Singapura pusat emas dunia, Indonesia budak Singapura. Ya kurang lebih seperti itulah berita ini menggambarkan. Singapura menjadi pusat perdagangan emas dunia tanpa memiliki tambang sendiri dengan memanfaatkan impor dari Indonesia karena mereka fokus membangun infrastruktur finansial, clearing dan penyimpanan, bukan mengekstrak komoditas mentah seperti Indonesia. Langkah strategis ini mempertegas posisi Singapura sebagai integrator likuiditas global yang menghubungkan pasokan fisik dari produsen seperti Indonesia dengan investor institusi di seluruh dunia. Nah, kita juga harus melihat ya, pertama, mengapa Singapura butuh emas Indonesia. Nah, negara tujuan utama Singapura merupakan pasar ekspor emas terbesar kedua bagi Indonesia, kategori HS71 ya, selama periode 2021 sampai 2025 dengan nilai kumulatif mencapai 13,67 miliar US Singapura. Dan kalau kita lihat ya US dollar tuh US Singapura sih US dollar ya. Ketidakadaan tambang di Singapura itu, Singapura sama sekali tidak memiliki wilayah pertambangan emas secara domestik ya. Orang cuma satu pulau doang, kecil begitu, mana ada ya tambang emas di Singapura. Tapi teman-teman, di Singapura itu membutuhkan pasokan emas fisik secara masif untuk diproses di fasilitas pemurnian mereka seperti Metallurg Technologies guna menghasilkan standar batangan London Gold Delivery atau LGD yang diakui pasar internasional. Singapura memang tidak punya pertambangan emas, tapi Singapura punya yang namanya ya pemurnian emas yang bisa standarnya itu London Gold Delivery. Jadi pertanyaannya, Indonesia punya nggak ya? Harusnya punya ya. Kita kan punya program hilirisasi nih. Masa kita nggak punya sih? Ya menyedihkan banget lah. Terus yang kedua juga kita harus melihat ya, strategi Singapura menjadi hub global. Nah, Singapura tidak bersaing dalam kapasitas produksi tambang, melainkan mendominasi ekosistem keuangan komoditas melalui langkah nyata ya sebagai sentral keuangan Asia ya, Singapura pusat keuangan Asia. Singapura itu ya Singapore Exchange atau SGX bersama 6 bank raksasa dunia termasuk JP Morgan, Deutsche Bank ya meluncurkan sistem clearing emas fisik over the counter untuk mengamankan likuiditas lintas zona waktu ya. Ada bank yang jadi clearing di Singapura, JP Morgan, terus Deutsche Bank, ada DBS, OCBC, UBU Bank ya, bank lokal milik Singapura, ada ICBC Standard Bank milik China ya. Jadi nama-nama besar ini memberi sinyal pasar bahwa emas Asia sedang di-upgrade ke level tertinggi. Tapi sayangnya bukan di Indonesia ya, malah di Singapura. Singapura juga membuka ya melalui Monetary Authority of Singapore atau MAS. Singapura membuka layanan penyimpanan aman bagi bank sentral asing untuk mengelola cadangan devisa mereka secara aktif. Jadi ya memang Singapura menyediakan layanan penyimpanan emas untuk bank sentral bagi pemerintahan manapun ya. Kapasitas penyimpanan yang cukup raksasa ya, sampai kapasitas vaultnya aja komersial di Singapura telah menampung lebih dari 2000 ton emas batangan. Lu bayangin ya, wilayah kecil seperti Singapura bisa menyimpan 2000 ton emas batangan ya.
gila banget kan. Terus insentif bebas pajak ya. Jadi pemerintahannya juga memberikan stimulus kebijakan perdagangan terbuka dan pembebasan pajak investasi emas, membuat biaya transaksi dan penyimpanan di Singapura jauh lebih efisien dan lebih murah bagi investor global. Indonesia gimana ya? Aduh. Terus yang ketiga, kita juga harus melihat ya celah yang dimanfaatkan Singapura dari negara-negara tetangga ya. Dari perubahan di negara ASEAN ya juga memberikan keuntungan kompetitif bagi stabilitas Singapura. Ya kayak Singapura ya dia dapat emas banyak dari beberapa negara ya. Yang terbesar tentu dari Indonesia. Indonesia melakukan hilirisasi ya kebijakan pengenaan bea ekspor oleh Indonesia mendorong peralihan fungsi Singapura menjadi pusat ekspor ulang atau re-ekspor hub pilihan regional ya. Jadi Singapura memang negara broker emas ya dari Indonesia. Terus di Malaysia juga ya menerapkan bea masuk 10% untuk emas batangan grosir di Singapura, membuat arus logistik komoditas beralih mencari pelabuhan netral yang lebih stabil ya. Singapura, dari mereka mampirnya lebih ke Singapura daripada ke Malaysia yang kena bea masuk 10% ya. Jadi Singapura itu benar-benar fokus menguasai hilir finansial dunia ya, infrastruktur perdagangan, hukum yang terpercaya dan keamanan modal. Sementara Indonesia bertindak sebagai penyedia pasokan hulu fisik ya, dengan dihargai yang sangat murah, sumber daya alam kita hancur, tapi yang untung adalah Singapura. Sangat menyedihkan sih hal ini ya teman-teman. Dan kemarin juga sempat ramai ya tentang sel Singapura. Nah, seharusnya Indonesia juga bisa lah jadi punya clearing emas yang global gitu. Bahkan media Vietnam, pemerintah Vietnam itu mendukung ya Indonesia ini sebagai financial hub di bidang emas ya. Indonesia sebenarnya sangat mampu dan saat ini sedang bergerak menuju ke sana melalui rencana pembentukan ekosistem bullion banking nasional. Meskipun Indonesia memiliki modal terbesar berupa pasokan fisik melimpah seperti tambang Grasberg di Freeport ya, mendirikan pusat clearing emas skala global membutuhkan infrastruktur finansial dan reputasi hukum yang tidak bisa dibangun dalam semalam ya. Artinya tidak instan. Infrastruktur finansial kita juga harus dibenerin ya, reputasi hukum kita juga jelek banget ya. Jadi ya if you know lah ya, bagaimana pemerintah kita bisa mendorong Indonesia jadi pusat emas dunia. Nah, di sini ada emiten-emiten yang di sektoral emas ya, di pasar saham Indonesia. Ada punya Boy Thohir, ada punya Astra, ya ada punya BUMN, ya ada punya Antoni Saldim, Prayogo Pangestu, ya punya Bakri juga ada. Jadi sangat banyak perusahaan pertambangan emas di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau mereka jualnya ke Singapura ya sangat rugi ya. Harusnya mereka ini menghilirisasi ya emas dan bisalah menjadi motor untuk menjadikan Indonesia pusat emas dunia. Nah, yang pertama, Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki ya fondasi dasar untuk ekosistem clearing domestik ya teman-teman. Lembaga clearing yang aktif di Indonesia itu memiliki PT Clearing Berjangka Indonesia atau KPI dan PT Indonesia Clearing House atau ICH yang mengclearing transaksi pasar fisik emas digital dan kontrak berjangka komoditas di bawah pengawasan Bapepti ya teman-teman. Jadi pasokan terbesar, jadi Indonesia ini sangat kuat ya, ketersediaan fisik aset emas ini atau underlying aset pasti terpenuhi ya. Terus yang kedua, Indonesia sebenarnya mampu ya, namun ada hambatan utama menuju skala global. Mengapa transaksi emas internasional masih memilih clearing di Singapura daripada Jakarta? Nah, yang pertama masalah likuiditas dan jaringan bank ya. Sistem clearing Singapura Exchange atau SGX ya didukung langsung oleh jaringan likuiditas bank raksasa sedunia ya global seperti JP Morgan, Deutsche Bank, DBS. Bank global belum memiliki integritas atau integrasi clearing sedalam itu ke bursa komoditas Indonesia, ke pasar Indonesia ini belum benar-benar serius ya. Terus kepercayaan hukum dan kedaulatan aset.
investor, institusi internasional, dan bank sentral asing memerlukan kepastian hukum yang super ketat ya. Stabilitas nilai rupiah atau rupiah vs USD serta kebijakan bebas pajak untuk lalu lintas emas fisik juga harus dibangun ya teman-teman. Terus ketidakadaan bullion bank. Indonesia belum mengizinkan bank umum untuk melakukan transaksi komoditas emas atau tabungan emas, komersial, pinjaman emas untuk industri dan pembiayaan berbasis emas ya. Ada sih beberapa bank ya di Indonesia, tapi ya belum benar-benar masif dan belum terpercaya banget ya. Singkatnya, Indonesia udah memiliki emas fisiknya, sementara Singapura memiliki sistem keuangannya. Jika Indonesia berhasil ya merampungkan regulasi bullion bank dan membangun infrastruktur kustodian yang terpercaya, ketergantungan clearing pada Singapura mungkin dapat dikurangi ya, bahkan bisa disalip oleh Indonesia. Nah, Danantara gimana sih? Apa sih tugas Danantara sini? Seharusnya Danantara kan yang harus bisa menggerakkan ya, bahwa pusat emas dunia harus ada di Indonesia, membangun lah. Nah, Danantara sebenarnya melalui Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara sebenarnya sudah memulai mengambil alih kendali penuh atas komoditas strategis Indonesia guna menghentikan ketergantungan pada pusat keuangan luar negeri seperti Singapura ya, melalui pembentukan super holding dan anak usaha baru ya. Dan antara rencana menjadi mesin utama ya pemerintah untuk menyatukan kekuatan hulu tambang dan hilir keuangan dalam satu pintu ya. Langkah konkret yang udah dilakukan oleh Danantara ya, pertama ya tentu melakukan pembentukan kendaraan khusus sektoral mineral Danantara ya, karena telah membangun PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas sebagai kendaraan investasi anyar di sektor logam mulia ya, yang kemarin kontroversi juga mau mengambil take over perusahaan milik Astra ya yang di Sumatera akibat bencana. Itu kontroversi juga nih Perminas. Terus salah satu target besarnya adalah mengalihkan izin usaha atau pertambangan IUP tambang raksasa seperti Martabe yang kemarin yang benar-benar sangat kontroversi banget ya teman-teman. Dan latar belakang pembentukan DSI ya, si Danantara juga udah membangun ekspor satu pintu ya teman-teman. Kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara, pemerintah telah meresmikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI yang berfungsi mengendalikan ekspor komoditas strategis ya. Tujuan utamanya jelas menghapus praktik under invoicing atau manipulasi harga dan memastikan devisa hasil penjualan komoditas 100% kembali ke dalam negeri, tidak disimpan di luar negeri. Terus ekspansi yang terus berlanjut. Nah, masa transisi sistem satu pintu ini dimulai untuk minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy ya. Secara bertahap, seluruh ekspor komoditas strategis termasuk emas pasti ditargetkan dan diwajibkan melalui satu pintu, yaitu Danantara. Nah, yang ketiga, kita juga harus melihat ya, penguasaan dividen produsen emas terbesar Danantara kini memegang kendali saham badan milik usaha negara ya, atau BUMN pertambangan di bawah MinID, termasuk PT Aneka Tambang atau Antam. Hasil dividen raksasa dari industri emas dalam negeri dikumpulkan oleh Danantara untuk membeli kembali atau digunakan modal investasi domestik, bukan sekedar parkir di bursa luar negeri atau investasi ke sektoral yang tidak penting ya menurut saya teman-teman ya. Danantara ya harusnya ya hilirisasi lah yang namanya emas ini. Karena Prabowo ya kemarin juga meresmikan bank emas yang diharapkan menambah PDB negara ya sebesar 245 triliun. Itu kan yang sangat amat besar ya. Dengan ekosistem bullion bank nasional guna mendukung visi pusat emas dunia ya, Danantara sebenarnya udah bikin bullion banking domestik yang dikelola bersama Bank Syariah Indonesia atau BSI dan PT Penggadaian ya teman-teman. Hingga kuartal pertama tahun ini, pengelolaan emas di bank emas domestik menunjukkan hasil yang cukup masif ya oleh masyarakat. Namun kalau ada bank internasional, bank global seperti JP Morgan atau Bank of America, HSBC ya, Deutsche Bank, mereka mau jadi bullion bank nasional di Indonesia. Itu keren sih. Dan total kelolaan usaha bullion bank nasional tuh melesat ya menembus 153 ton. Itu angka yang sangat besar.
tabungan emas dan transaksi perdagangan harian tumbuh agresif, didorong oleh lonjakan harga emas global yang terus menguat ya. Namun sekarang lagi terkoreksi karena suku bunga yang begitu tinggi ya teman-teman. Nah, dengan adanya dana antara di sisi investasi serta bullion bank di sisi perbankan, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi penonton ya ekspor tanah mentah ke Singapura. Indonesia kini harusnya membangun benteng keuangannya sendiri, mulai dari hulu sampai ke hilir itu harus terintegrasi dengan baik. Jadi itu saja harapan yang kita inginkan ya teman-teman terkait bank emas ini. Dan pusat emas dunia harus ada di Indonesia. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya, tapi kita akan membuat video yang lebih bagus. Jadi kalian stay aja ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.